Pisang pepe, makanya ada pisang pepe begini. Pisang pepe baru dikeripik tuh, baru lihat tuh Dita. Biasanya saya tahu itu pisang pepe, pisang digoreng pakai lombok. Tapi ini bisa kau bawa kemana-mana. Bagus tuh daripada harus beli lagi. Kalau dingin minta enak nih, kalau begini biar kapanpun dimanapun mau dimakan enak aja. Berasa balado nih juga ya. Enak. Coba kau lihat dulu kacangnya Dita. Enak. Bisa kau pakai nonton drakor. Cocok sekali nah. Enak tau. Karena barusan ini ada pisang pepe. Begini bentuknya. Biasanya susah dimakan juga tuh. Harus bawa ke tokonya, harus bawa ke goreng sendiri. Apalagi kalau di Jawa-Jawa itu pisang pepe tidak ada. Tidak ada orang tahu. Karena orang makan pisang ya tidak dengan lombok. Makan dengan coklat, Betul. meses. Kalau ini memang khasnya memang Makassar. Tapi BTW di mana kau beli ini? Deh. Gimana kau dapat Temanku ini? ini Dita. Jadi untuk temanku banyak sekali nggak jual apa-apa dan semua enak. Ini juga bisa kau ketemukan di toko oleh-oleh. Masa? Oh, oleh-oleh ini. Bisa kau kasih jadi oleh-oleh juga Dita. Jadi daripada saya baca-baca di sini jelaskan kok tentang temanku, ini kita undang ya temanku. Ini kulik-kulik sedikit sih Udah tentang ini. Kalau ada mie di sini, padahal gimmick dia kayaknya ini pemirsa. Makanya kita panggilkan kawin. Jangan enak gak sih? Jangan gimmick ya. Enak gak? Enak. Ini kayak inovasi baru, Kak. Alhamdulillah. Barusannya ada pisang pepe yang dalam bentuk keripik. Betul. Ada lagi yang rasa coklat tadi Ada pas Ada rasa coklat juga. Ada rasa coklat. Sengaja dibikin brand kayak gitu karena untuk oleh-oleh. Jadi oleh-oleh. biar orang-orang luar Makassar tuh bisa tahu, oh ini oleh-oleh dari Makassar. supaya orang juga bertanya apa itu pisang pepe, apa itu pisang epe. Ya, karena kan pisang kan banyak banget nih kan. Iya, Keripik betul. pisang tuh biasa aja, tapi bagaimana cara jualnya? Jadi Betul. dibikin brand Makassar. Gitu. Makanya dinamakan pisang pepe karena kan di Makassar memang terkenal dengan pisang pepe yang tidak ada di tempat lain. Iya, betul. Nggak ada di tempat lain, ini nggak ada. Tapi nih Kak, sebagai orang awam nih, Kak siapa namanya? Kak Uwin. Oh, Kak Uwin. Kenalan dulu sama Kenalan, temanku. Kita ini makan berani tapi kita belum kenalan. Ini tak kenal maka tak sayang. Maka Betul. kita kenalan dulu. Namanya siapa Kak? Nama sebenarnya nama aslinya tuh Edwin Riawan, cuman sering teman-teman panggil tuh Uwin. Nama panggung. Jadi Yuwin. Oh, Kamu Yuwin. pemenang gitu. Yuwin. Oh iya. Oke. Yuwin. Kak Win nih asli mana? Asli Makassar Aku tuh kah? bukan asli Makassar, jadi asli Nusa Tenggara Barat, Dompu. Dompu. Nusa Oke. Tenggara Barat. Terus merantau atau gimana ke Makassar ini? Merantau awalnya tuh kuliah dulu, kuliah di sini, kebetulan kuliah, habis itu ya stay di sini. Oke. Udah kayak nggak mau pulang lah, betah aja di Betah Makassar. ya. Berarti orang Makassar baik Keluarganya ya? masih di Masih di sini semua. di sana semua. Kak Uwin sendiri di sini. Tapi bagus. setelah lulus tuh pernah pulang juga karena ada kontrak kerja juga kan. Oh, Iya, dulu kebetulan kuliahnya dulu beasiswa. memang beasiswa dari kementerian, jadi harus pulang. Wajib mengabdi gitu Iya. ya. Oke, keren banget. Di kuliahnya jurusan apa? Teknologi pangan, jadi memang Oh, khusus ini. cocok. Makanya ini ya, dia memanfaatkan jurusannya untuk Iya benar. Memang programnya sebenarnya tuh program kuliahnya dulu tuh memang Awalnya. untuk membentuk wirausaha baru gitu kan. wirausaha. Jadi kita juga kerjanya di kontrak itu 2 tahun memang khusus mendampingi UMKM. Gitu. Kak Uwin mulai usaha ini tuh dari kapan sih Kak? Dari kuliah atau baru? Ini tuh jalannya tuh pas 2015. Jadi aku setelah kontrak itu sebenarnya waktu kontrak itu sebenarnya udah belajar bikin usaha kan karena memang lingkungannya tuh UMKM. Aku sebagai pendamping mereka di lapangan sama yang kita belajar di kuliah tuh tahu nggak sih bedanya Ternyata beda banget ya. Malahan aku disuruh tugaskan untuk mendampingi mereka tapi sebaliknya mereka yang ngajarin aku. Jadi mau nggak mau aku harus juga punya bisnis supaya aku tahu nih masalah mereka tuh apa gitu kan. Disitulah mulai belajar. Oh, jadi awalnya gara-gara program kuliah ya malah ya, Iya, bukan yang kayak ih mau Kak jadi pebisnis deh, bukan Tidak. kayak gitu Iya, ya. karena memang basic orang tua kita kan nggak punya ya. Oh ya. Nggak punya sama sekali yang namanya ilmu bisnis. Jadi di dalam otak nih nggak ada lah ilmu bisnisnya gitu. Untuk tertarik ke bisnis pun nggak ada. Jadi tapi gara-gara kuliah punyalah kesempatan itu. Nyaman ya, nyaman Tapi kita jadi cita-citanya memang pebisnis. Kak Uwin emang mau jadi pebisnis atau ada cita-cita lain sebenarnya?
awalnya tuh nggak kepikiran mau jadi pebisnis, kerja sama orang tapi nggak enak gitu loh, tau nggak sih, ada batasan yang memang kepuasanku tuh kayaknya kurang deh. Kenapa sih? Pengen explore gitu ya. Kadang nggak suka diatur, kadang ada kebetulan mungkin aku masuknya ke bagian pemerintahan ya, jadi monoton kerjanya tuh kerasa banget. Jadi pas di situ, untuk orang-orang kayak aku mau kerja di gini di kantor, di belakang di layar, komputer apa, aku tidak nggak bisa mengembangkan nih. kreativitas. Iya nggak bisa nih gitu kan. Monoton ya, Iya, setiap hari kayak monoton. gitu. Tapi pas ikuti teman-teman yang pengusaha, enak juga ya kerjanya mereka. Jadi aku kan kerjanya memang ke lapangan, tiap hari tuh ke lapangan. Tempat-tempat usaha, data-data mereka. Dan itu pun aku masih merasa kurang banget bantuin mereka, karena kan aku ilmunya kurang banget ya, karena cuman di kuliahan kan ilmunya ya udah kayak pembukuan, keuangan. Nah, sedangkan kondisi lapangan itu beda. Kebutuhan mereka Iya, beda ya, kebutuhan ternyata mereka tuh teman-teman beda. UMKM gitu ya. Kadang Dan memang teori dan yang real Praktekkan dijalankan itu sangat Iya, gitu. berbeda. Beda banget. Jadi aku harus jadi praktisi dulu nih, baru bisa aku ngajarin mereka gitu kan, ibaratnya kayak gitu. gitu ya. Dan belajar masak gitu-gitu juga dari situ. Belajar masak juga dari situ. Awalnya aku nggak tahu masak, Iya. nggak ngerti. Masak Ya itu apa kayak ya, sudah harus Cuman punya ini di skill. kuliahanku itu teknologi pangan. Jadi orang-orang di sekitaranku pikirannya tuh aku pintar masak. Padahal teknologi pangan itu teknologinya gitu, untuk penggunaan bahan kimianya dan sebagainya, teknologi untuk pengolahannya kayak gitu kan. Tapi dalam pandangannya orang itu kita tuh orang yang pintar masak yang berkaitan dengan pangan kayak gitu. Bukan tata boga, Iya. Zai, bukan tata boga. Jadi untuk meluruskan persepsi mereka, aku tuh kebetulan harus belajar juga nih, aku harus belajar masak juga nih, biar persepsi mereka, daripada aku menjelaskan mereka tuh kayak nggak masuk akal gitu. Dan tadi kita salah ya, tadi kita ngomongnya kita- cocok dong, teknologi pangan nggak cocok sebenarnya. Iya, cuman Karena kita orang awam. iya, tapi masih ada lah dikit, karena ada teknologinya kayak pengemasan itu kan masuk ke teknologi pangannya, penggunaan itu bahan sangat pengawet, membantu ya. penggunaan peralatannya itu masuk ke teknologi pangannya. Benar-benar ngebantuin ya, ilmu-ilmunya Iya. itu diterapkan di sini. Nah, terus awalnya itu di 2015 langsung jualan keripik-keripik ini kah, atau dimulai dari apa dulu Kak? Iya, awalnya Jualannya? gitu. Aku tuh kan udah waktu kontrak udah jualan, tapi dulu awalnya tuh kan karena masih di Dompu, itu jualnya aku kerupuk rumput laut. Rengginang rumput laut. Dan kebetulan lebih unik lagi. jadi rumput laut tapi jadi bentuknya tuh rengginang, dan rasanya tuh rasa rengginang, tapi nggak ada beras sama sekali. Oh, Iya. berarti itu nyoba dan berhasil gak berhasil ya pasti awalnya ya? Berhasil langsung nggak berhasil ya? ya, dan itu aku ikut bisnis plan juga, dan situ menang di situ. Menang ikut bisnis kompetisinya, nasionalnya menang. Nah, disitulah peralatan itu ada semua tuh. Jadi pas untuk buka usaha ini semuanya udah lengkap, tinggal jalan aja lagi gitu. Tapi itu kan masih di Dompu tuh. Setelah selesai kontrak aku kembali ke Makassar. Nggak dilanjutin dong keripik Iya, yang tadi rengginang itu rumput Nggak laut. dilanjutin. Iya, itu gimana Nggak ceritanya? Kenapa nggak tidak dilanjutkan? Karena di sini tuh lebih susah ternyata Rumput cari lautnya. rumput lautnya. Jadi harus beli besar dulu baru. Eceng gondok yang mana? Eceng gondok Nggak mana? mungkin jadi keripik eceng gondok nggak Di mungkin. sini rumputnya lawi-lawi. Ya, lawi-lawi ya. Ini sebenarnya boleh juga sih lawi-lawi. Baru ini kalau keripik ini sebenarnya ini namanya Zelika, ini temanku punya tuh. Karena kita dulu tuh berempat. Oke. Bersahabat. Nah, kebetulan itu ketemunya sahabat memang waktu kuliah kan. Kembali ke sini mereka lagi job fair namanya juga, setelah kontrak mereka nggak tahu mau kerja di mana nih, sama-sama selesai kontrak. Mahasiswa lah ya. Kebetulan aku kan nggak ikut kayak gitu, memang nggak tujuan untuk kerja kan saat itu, karena udah tahu lah boring ya banget lah mau itu kemana. kalau mau kerja tuh gitu. Jadi pas ketemu kita bikin brand aja lah gitu kan. Mereka kumpul makan bakso gitu habis job fair, jadi aku datang, kita bikin aja lah, kebetulan saya punya peralatan kan, maksudnya peralatannya udah lengkap lah, kita tinggal jalan doang, tempat udah ada, jadi tinggal produksi doang. Kita punya basic juga kok, bikin bumbu dan lain-lain udah ada, tinggal jalan lah. Beberapa hari kemudian tuh langsung jalan keripik-keripik ini, tapi masih kemasan 5 ribuan,
masih kemasan gini tapi yang Yang belum kantong. ada ininya ya, Iya. belum ada brandnya gitu. Udah ya. ada brand, Udah ada juga. brand, langsung ada brand karena mungkin basicnya udah tahu kan ya. Udah, iya, Udah ya. tahu Ada anak teknologi pangan di timnya ya. Udah tahu izin, Iya. udah tahu izinnya bagaimana tuh, jadi Keren, sudah keren. sudah lengkap lah gitu. Ibaratnya langsung Udah settle. langsung Iya. jalan tuh udah lengkap, jadi bisa langsung tawarin ke orang-orang. Tapi langsung dipasarin ke toko-toko atau masih kan biasa kita tuh kalau jualan kita ke perorangan dulu atau kayak kita Iya. foto dulu di grup WA. Perorangan Ada mau beli dulu. keripikku guys atau kayak gimana atau Perorangan awalnya? dulu, perorangan dulu. Dulu. Awalnya tuh kan memang teman-temanku Iya. dia itu mereka tuh kayak malu gitu kalau bisnis. Namanya juga kita bisnis keripik pisang. Itu duitnya tuh nggak seberapa, Fir. Nggak seberapa duitnya tuh kan. Iya. Berempat kalau jualan bagi 4. Duit Empat dua- orang. Tidak terasa ya, Iya, tidak jajan terasa. tuh iya, iya kayak juga ya. kayak cuman ngumpul-ngumpul doang aja sih, happy doang. Jadi duitnya tuh kayak nggak tahu kemana karena kan dikit ya. Jadi sebagian itu dan mereka sebagian juga ada yang malu untuk jualan ibaratnya Oke. toh. Jadi nggak ngerti lagi jadi Dan belum ada maksudnya Instagram gitu belum terlalu ya belum kayaknya pada saat terlalu itu ya. masih Facebook gitu. BBM Masih Facebook. kayaknya Belum ada ya. jual live. Iya, masih live- BBM, live. masih zaman BBM 2015 masuk aku belajar tuh sampai awal-awal jualan supaya mereka mau produksi tuh aku sampai bilang pokoknya ini ada yang beli kok, kamu order aja, kalian bikin 100 bungkus yang kalian nggak usah pikir ini habis atau tidak, saya yang jual, pokoknya ini sudah ada yang beli. Bagian marketingnya. Marketingnya Tommy, kepasarnya Tommy. Meyakinkan itu yang Iya. susah karena apalagi usaha-usaha awal itu Iya, mentalnya beratnya banget. nggak punya mental usaha kan, jadi pas mulai usaha kena angin sedikit udah mundur kayak gitu. Jadi aku lagi yang banyak ada kok yang beli, ada kok yang beli. Berarti temannya Kevin tuh sambil kerja yang lain juga ya? Setelah itu mereka pada keluar semua untuk kerja. udah Jadi dapat tinggal kerjaan. aku sendiri kan, tinggal sendiri tahu nggak? Kamu gak ikutan kita keluar juga, Win? Enggak. Awalnya tuh keluar. Awalnya tuh ini awalnya udah jalan ya, udah jalan bagus kan. Aku udah awalnya tuh jualan asongan, Fir. Oke. Jualan asongan aku ke pantai Losari itu jualan asongan. Dulu kan masih belum ditahan tuh. Iya, orang belum penjual ditahan tuh. sama Asongannya tuh gimana? Kayak nawarin orang-orang tertentu Bawa- yang tiap bawa- pagi hari Minggu gitu ya? Setiap sore aku ke Setiap pantai sore juga? Losari sampai malam. Bawa kresek gitu. Kalau hari Minggu tuh aku ngajak teman-teman tapi mereka nggak berani karena takut ketemu temannya. Malu. Gitu dikenal satu yang depan Gitu kita kan? ada dikenal Nggak boleh gitu. malu-malu. Kalau saya kan tipenya beda. Ketemu temannya saya palakin, kamu belilah masa kamu teman Nggak boleh ketemu. minta harga teman. Nggak boleh minta harga Aku teman. palakin kalau punya teman. Sedangkan mereka tuh malu mereka gitu kan. Jadi ya udah aku jarang ngajak lagi. Jadi setiap hari sore-sore tuh aku ke sana. Jam habis sholat asar tuh aku udah di sana. Nanti tapi aku main-main dulu, nggak langsung jualan kan, main-main dulu Fir. Jadi happy dulu sama orang, jadi kenal semua tuh, semua pedagang-pedagang asongan, kenal sama tukang parkir, jadi kenal di situ. Penjual-penjual balon, yang foto-foto dulu masih banyak kan di situ kan, main-main di situ. Nanti habis maghrib baru aku jualan. Oh. Gitu. Jadi sendiri jualan bawa. Sendiri, jadi pagi itu kita produksi, produksi istirahat, nanti sore berangkat sampai jam 10 malam pulang, begitu terus. Ini belum masuk toko, Fir. Nah, oke. Masih proses izin kan, aku Sampai lagi tahun bikin berapa itu. berarti? Jadi Sebentar lah, 2 bulanan, 3 bulan masuk toko. Oh, oke. Masuk toko pun awalnya kan nggak tahu persyaratannya apa-apa, nggak tahu kan. Nggak ada link. Nggak ada link kemasannya bagaimana. Aku tawarin lah sendiri, masuk ditolak. Namanya mentalnya belum pengusaha banget, Iya, iya. masih Iya. takut mau ngobrol aja, takut nggak ngerti kan. Masuk aja asal aja, tawakal aja lah masuk. Wah, aku boleh nggak aku tawarin produk? Mana lihat produkmu gitu kan? Lihat lah Koko produkmu. Cici. Nah, tapi izinku nih belum keluar nih, baru izin kesehatan doang, belum halalnya belum keluar karena halal dulu bayar kan mahal, belum ada. Sekarang dapat bantuan dari dinas-dinas tuh baru tahu juga kan. Udahlah dapatlah izin, mereka bilang nggak apa-apa ada halal kali, kamu coba aja masukin, coba saya lihat produknya gitu kan. Baru satu toko aman lah gitu kan. Produksi lagi lah gitu kan. Belum tahu nih laku apa enggak di dalam. Nggak tahu lah, yang penting Udah berani. yang penting masuk dulu. Udah ada linknya. Ada yang nolak itu yang kayak
aduh namanya juga Oh ya ada juga ya kayak gitu ya. tolak itu kayak penolakan itu kayak sakit banget Fir. Orang tolak ini tuh di situ tuh, tapi karena saking banyak penolakan di toko-toko tuh banyak penolakan, tapi yang lebih parah lagi kalau aku jual asongan, aku kan bawa tester, orang sampai nyelepehin di depan kita gitu, tengah Kayak nggak enak gitu. Iya, Gitu itu ya? sakitnya lebih sakit kan, jadi sakitnya tuh udah terbiasa. Berdarah. Iya, sakitnya tuh kayak udah terbiasa gitu loh. Jadi pas mau tawarin, ya udahlah kamu mau tolak atau tidak, kamu yang rugi. Aku dalam otakku rubahnya gitu. Kamu tolak produkku, kamu yang rugi. Produkku pasti laku. Sampai aku bilang kayak gitu. Aku selalu bilang kalau sama toko-toko, 1 minggu dia nggak laku, aku ambil. Oh ditarik. Toko nggak akan rugi, aku bilang toko nggak akan rugi, toko coba aja dulu. Kalau laku ya alhamdulillah, tapi kalau nggak laku aku ganti baru. Koko nggak ada rugi apapun. Sedikit. Majang aja di toko. Kalau Ini nggak tahannya laku, cuma seminggu, berapa? enggak, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kalau Oh, yang masih- ini kan 1 tahun. Oh oke, tapi awalnya kayak gitu ya? Iya, awalnya aku Biar supaya meyakinkan mereka gitu kan. Karena Iya, mereka udah ada nih produk keripik, saya nggak mau ngambil lagi. Ya. Untuk yakinkan mereka itu tuh susah banget gitu kan. Terus main harga lagi, harganya dia kasih ke sini, kamu nggak harga sini. Enggak, saya tetap hargaku, saya bilang. Saya jual kualitas, saya bilang. Kalau Koko mau coba, ayo coba. Kalau yang nanggung resiko, saya yang nanggung resiko. Kalau nggak laku, saya yang nanggung. Koko nggak keluarin biaya apa kan? Oh iya benar. Ya udah masuk. Gitu. Kayak gitu doang. Dia harus tantangin. Awalnya kan nggak bisa nantang gitu kan. Belum pede nih sama diri sendiri, sama produk pun belum pede. Iya, ambil Mikiko. Iya. Ah, Ji. Ya kan gitu kan. Laku Ji Niko. Awal-awalnya kayak gitu kan. Tapi udah sekarang sekarang ternyata harus dipaksa. Emang Kita lebih yang meyakinkan maksa. ya ke Iya. orang-orang kalau kayak Jadi gitu. dia percaya, oh iya percaya sih dia. Sampai makanya produk kacang ini karena mungkin udah dekat sama pihak toko, mereka yang minta, kamu bikin produk kacang lah gitu. Ya udah aku bikinin. Oh. Sampai udah ada yang Terus request. dia bilang produk apa aja kamu bikin, masukin tokoku, sampai kayak gitu. Makanya pas aku bikin sebenarnya dia mintanya mente. Aku bilang mente marginnya kecil banget, modalnya gede. Saya bilang saya nggak mampu. Saya kacang aja lah. Oke, kacang. Gitu deh. Sampai request kayak gitu ya. Dan selain ini apalagi Kak yang ada yang variannya di antara 4 yang ada di sini? Baru ini sih. Tapi biasanya beda-beda, kayak aku juga punya. Rasanya yang beda-beda. Iya, tapi enggak, aku punya produk juga kalau lagi event tuh beda-beda lagi. Tapi sesuai dengan untuk eventnya. yang kalau untuk toko tuh yang ini, yang untuk toko. Kayak Covid kemarin aku jual jahe merah Nah, instan. itu Covid. Nah, waktu Covid kan pasti agak sulit ya yang beli Iya, toko oleh-oleh itu banget, sulit enggak? sulit banget. Turis itu Iya. sudah jarang Nggak pasar. ada. Datang ke toko oleh-oleh pun juga banyak yang tutup. Sampai ada yang tutup 2 tahun malahan. Tempat toko oleh-olehnya Toko itu ya. oleh-oleh. Duit kan di sana semua, Fir. Iya. Mau nagih juga nggak Iya, enak kan. Mengerti Iya, juga Iya, nggak mereka ada juga pegawai. susah. Aku susah. Tapi untungnya saat Covid itu hutangku nggak ada, Fir. Oh, Nggak nah ada. itu kayaknya Karena penting nih buat teman-teman. bangun usaha nggak pakai pinjam uang Iya. di bank gitu. Untung saat itu tuh kayak sebelum Covid tuh kayak Tuhan bantu gitu. Ya udah lunasin hutang lah gitu, lunasin hutang. Sampai aku kan kemarin sewa ruko gitu kan. Itu nggak jadi. Nggak Nah, jadi. pas Covid tuh nggak jadi. Aku bayar lah hutang-hutangku dari situ kan. Oh, untung ya. Pas itu belum tahu terdeteksi Covid tuh kan, belum tahu tuh setelah beberapa minggu setelah aku lunasin semua hutang ternyata Covid. Udah ada jalannya. Walaupun aku nggak pegang duit juga nih sebenarnya. Tapi Nggak- setidaknya nggak pusing. nggak pusing. Iya, nggak Aku ada tekanan. ya masih ada rasa syukurnya gitu karena ketemu teman-teman, Win aku di PHK Win. Gitu kan itu lebih parah. Aku di PHK tapi punya cicilan, kartu kredit, bayar kos, itu kan lebih sakit kan, lebih pusing kan. Aku masih mending ya udah aku nggak bayar apa-apa, aku udah aman lah gitu. Terus kawin nggak ajakin bisnis lagi teman-teman yang di PHK itu? Ajak, itu satu orang kan ada temanku memang dia pas PHK tuh langsung tinggal bareng aku kan karena nggak bisa biaya lagi. Aku juga bagaimana ya caranya, duitku juga nggak ada kan. Terus akhirnya jualnya yang jahe merah itu. Iya, Tuhan kayak buka jalan gitu loh. Tuhan buka jalan. Win, kamu kan pernah ngajarin orang bikin jahe instan gitu kan. Keren banget ya. Bikinin saya 1 kilo, saya yang jualin, dia bilang. Bikinlah dulu 1 kilo. Harga jahe merah dulu itu masih jahe merah yang utuh ya, itu harganya masih 90.000 1 kilo. Dia pas Covid ya. Iya, Itu mahal, tinggi. gula aren udah 60 ribuan saat itu. tinggi, Lagi tinggi, mahal banget.
belilah dengan duit tuh terbatas segitu kan nggak cukup bikin 1 kilo doang. 1 kilo itu aku jadinya 2,5 kilo. Ada apanya tuh campuran aren gue Gula aren kan, gula arennya tuh kan dicampur sama jahe tuh. Jadi 1 kilo jahe mentah itu jadi hasil jadinya tuh 2,5 kilo. Berarti ada untungnya nanti. Iya. Iya. 1 kilo aku jual berapa dulu, Fit? Berapa? 1 kilo aku jual 250.000. Wih, banyak untungnya ya. Jadi masih lumayan aku Masih untung. lumayan. Saat itu tuh kebetulan teman-teman nggak ada yang beli kemasan gini, nggak ada, beli Nggak langsung ada 1 beli kilo kan, beli per kilo. Dan memang saat itu lagi langka banget orang. Lagi hype juga orang Lagi minum jahe hype, pada dan saat lagi itu. jaga kesehatan. benar. Dan aku bikin memang mereka request yang nggak campuran apa-apa, cuman jahe merah doang sama malah mudah gula dong aren. pembuatannya Iya, ya. jadi bahannya juga minim banget, cuman 2 bahan doang. Udahlah, jalanlah itu. Itulah mulai duit dari situ doang, Fir. Jadi pemasukan nggak ada. Aku biasa ngajar, nggak ada dapat job ngajar karena COVID tertutup kan. Ini nggak bisa diminta duitnya di toko, nggak bisa. Aku nggak berani minta juga kan, mereka juga susah kan. Sangat pengertian ya. Mengendap Udahlah, uangnya. mengendap lah ya, Ngendap udah uangnya. sama-sama lah gitu. Ada yang telepon, Win, produkmu ambil deh, kita nggak buka nih gitu. Ada yang kayak gitu? Ya ada, ngambil lah daripada nanti expired. Nggak usah bagiin aja, kalau tinggal itu sisa berapa, tinggal 10. Di satu toko tuh ada yang minta gitu, sisa 10 pieces nih, Win, dia bilang, bagi aja lah anak-anak, kalau masih bagus dibagiin, kalau udah nggak bagus kita buang aja. Makan Oke. aja ya gitu. Karena nggak berani kemana-mana kan, awal-awal Iya, COVID iya. kan yang isunya parah banget kan, mau keluar aja males gitu kan. Terus dari COVID itu kira-kira apa nih? Nyoba dipromosikan, ada strategi marketing di sosmed kah atau gimana pada Sosmed, saat itu? full sosmed. Full sosmed. Aku kan dulu anaknya offline, jarang iya, sosmed. Itu kan. dia sampai ke toko-toko aja satu-satu tuh, Iya, bisa tuh kawin. jarang aku. Ketok-ketok toko satu-satu. Jarang aku main sosmed itu zaman itu. Tapi gara-gara COVID main sosmed. Awalnya di mana berarti? Facebook. Facebook. Kebetulan ini teman-teman Makassar Dagang. ibu-ibu sih. Aku juga punya komunitas gitu. Aku sering ngajarin ibu-ibu untuk wirausaha, UMKM, UMKM gitu. Iya, Kebetulan lihat mereka di ibu-ibu ini videonya. mainnya di Facebook nih gitu kan. Aku cari mereka, mereka mainnya di Facebook. Aku mainlah di Facebook. Ketemulah mereka lagi yang dulu biasa aku bantuin. Mereka lagi bantuin aku untuk jualin produk nih. Aku jadi nggak kepikiran untuk marketing sih, mereka yang jualin semua, aku tinggal produksi, mereka ambil gitu doang. Mereka toko atau Reseller mereka juga kayak gitu, jual dia palu gada gitu loh, jualan Iya, apa berarti aja kadang ada gitu jualan- kan. Kadang tiba-tiba jualan Iya. kacang, kadang Iya, tiba-tiba jualan kayak mukena. gitu. Ya, jualan jilbab, semua dia Lagi hype lagi jualan hype kan. lato-lato, jualan lato-lato juga mungkin. Tapi sama, survive waktu COVID tuh kayak gitu, Benar-benar Fit. orang-orang Aku ya. jual, tau nggak? Aku jual permintaan. hand sanitizer, jual masker, cari aja siapa yang punya masker murah, atau siapa yang punya hand sanitizer, aku jual nih. harus memanfaatkan peluang yang ada. Dulu waktu Mental-mental marketplace publishing, juga, Bang. marketplace Facebook tuh baru hype di situ kan, waktu COVID itu baru naik kan. Di situ oke banget penjualannya tuh. Untuk market, aku masuk ke marketplace, jual marketplace, jadi pembelinya tuh dari luar kebanyakan, dari Bandung, Jayapura, Oh dari iya. Ambon. itu Si yang jahe beli. merahnya itu Iya, tadi? si jahe merahnya itu. Oke. Sampai dari seller Papua, Kendari, Bau-Bau, itu ada reseller. Berarti yang bertahan saat COVID itu jahe merahnya Jahe aja merah. di Facebook Di berarti Facebook. awalnya. Oke. Setelah COVID baru mulai lagi jualan keripik Iya, pisang 2 pepek. tahun itu baru masuk lagi. Oke, nah ini ada yang nganggur dari tadi ini bakwan. Nah, kenapa bisa Iya. menjual bakwan? Kenapa tiba-tiba Di dari Win pisang, Bakwan. Diwin bakwan. Jualan bakwan? Dari pisang ke bakwan. Dan bakwan itu yang paling banyak ditanyain sama ibu-ibu di TikTok ternyata. Iya, banyak banget. Berdasarkan komentar yang saya baca. Banyak Kalau banget. ini kan ini Kak Uwin ini terkenal di TikTok sebagai seleb TikTok. Enggak juga. Nah, di gimana situ, tuh? Kak Uwin membagikan resep-resep, membagikan tentang Iya, juga bisnisnya, benar. itu malah nggak menjadi merugikan ya buat Kak Uwin karena resepnya istilahnya rahasia dapur, di-share loh Kalau di lo, TikTok. sebagian mungkin pandangannya akan merugikan, tapi pandanganku ya udah, memberi itu berarti aku lagi menanam aja gitu. Mungkin Tuhan kasih jalan yang lain gitu, kayak gitu doang pikirannya. Soalnya saat itu aku pikir
ini tuh resep ini sebenarnya ada di mana-mana di Iya. YouTube, di mana itu ada. Betul. Yang penting kita mau kreasikan ini, mau modifikasi ini jadi hak milik kita gitu kan. Oke, ini resepku ada nih di YouTube, tapi aku ada hal sesuatu yang aku modifikasi yang itu jadi ciri khas kita. Apalagi cara buat pun beda-beda kan orang. Aku pikirannya kayak gitu. Aku nggak ada. Jadi pikirannya nanti kalau aku ngajarin orang ada kompetitor nih. Iya, ada tuh biasa kayak gitu kan orang-orang pikirnya. Jadi pikirannya gitu. aja jadiin aja mereka, ya udah kalau mereka bikin, mereka terinspirasi dari punyaku, mereka jadi Jualan motivatorku. juga. Jadi nggak ada saingan nih, Nggak ada jadi dia jadi saingan. motivatorku untuk jauh lebih baik dari dia. Itu kan ibaratnya kayak gitu. Nggak ada dianggap saingan, Nggak malah ada. kita Kak Win memberikan ilmu yang terbaru berdasarkan pengalaman dari Kak Win sendiri. Iya, kayak gitu sih. Nah, kan Kak Win sebagai seleb TikTok nih, Aduh, jangan bilang Content creator. content creator di TikTok. Pasti nih orang-orang awam pasti berpikir, oh pengusaha terus sekaligus influencer di TikTok ya pasti lebih laku nih karena berkesempatan untuk mempromosikan jualannya sendiri. Nah, itu. Nah itu menurut Kak Win bener nggak sih ada privilege sendiri sebagai content creator dan sebagai pengusaha? Iya, sebenarnya itu jatuhnya ke self branding ya, Iya, branding diri. Dan jadi- itu memang sebagian UMKM, sebagian pengusaha itu jarang ngambil itu. Padahal itu privilege banget kalau kita punya branding diri tuh. Jadi kita mau jual apa aja orang, ya contohnya Percaya. kalau iya kan, contohnya teman-teman kita, dia beli produk kita tuh bukan karena produk kita enak, karena siapa nih yang jual. Iya karena temannya. Ya, ada Jadi percaya. iya, ada pasar yang kayak gitu. Iya, Nah, iya kita juga. kalau kita bisa ngambil pasar yang itu terus produk kita oke, jadi semua pasar kita bisa ngambil kan. Iya. Kayak gitu sih. Dan pasti ingat kayak Dengan kalau membawa- kawan langsung nih ke Win nih saya Ah, beli kayak gitu gitu. kan. Ada privilege yang bilang, oh ini Iya. pasti terpercaya enak nih karena yang buat Kak Win, terus dia juga sudah share resepnya dan FYP orang-orang Banyak tuh dia yang suka. FYP itu banyak kali ya, yang FYP itu banyak dia. Jadi orang malah lebih percaya, orang beli dari tidak tahu menjadi tahu bahwa oh ada nih jualannya dari Kak Win. Betul. Iya, kayak gitu. Gitu sih. Banyak banget lagi resep-resep yang dibagiin, bukan cuma bawaannya doang, banyak. Kayak bolu Iya, gitu banyak. juga, kue gitu. Dan aku tuh kiranya Kak Win tuh tahu masak emang dari awal karena Enggak. menunya tuh banyak dan beragam. Kayak dimintain resep brownies, ada aja resep brownies resep ini. Roti. Roti semua ya. Kayak oke. Dan dari seluruh Indonesia loh yang request itu loh. Kuliahnya itu gimana Kak? Belajarnya juga belajar sendiri otodidak. Kebetulan aku kan sempat jadi pengajar untuk kewirausahaan pengolahan pangan lah intinya. Di Jadi bikin Makassar produk. sini. Aku ada kontrak sama perusahaan di Jakarta. Oh. Itu selama berapa tahun sih? 2 tahunan kayaknya tuh. 2 tahunan kerja jadi pengajar di situ. Tapi khusus untuk pelatihan pengolahan pangan. Jadi biasa itu yang dilatih itu bagaimana kita bikin produk sampai jadi bisa dijual kayak gini, sampai jadi kemasan sama packaging. Semuanya pokoknya sampai jadi. Biasanya hilirisasi produk. Jadi misal kayak cabai itu bisa diolah jadi apa aja nih. Misalnya cabai dibikinin sambal, dibikinin bon cabai, bikin apa lagi. Itu produk-produk kayak gitu yang biasa kita bikin supaya orang-orang petani-petani bisa jualan. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau itu belajar sebelum kita mengajarkan orang. Aku pasti belajar Coba dulu. Iya. Tahannya berapa lama, ini bisa dijual berapa, kayak gitu terus dipelajari semua. Jadi pas ngasih ngajarin ke orang itu udah mereka pas udah selesai itu mereka udah nggak punya alasan lagi nggak jualan, udah sudah dihitungin harganya udah dihitungin ya kemasannya udah dibikinin Betul, kan. nggak ada alasan Iya ya. kan biasa ada kan pelatihan biasa itu cuman sekedar masak doang terus Kasih ilmu aja. ya udah gitu. selesai itu udah gitu. Kita nggak mau ngajarin orang sampai segitu, pokoknya sudah sampai jadi kayak gini lah baru mereka bisa jual. Ini benar-benar kayak pembinaan ya, Ya, sampai sampai ke kayak proses gitu. kemasannya, hitung laba ruginya juga berarti ya. Iya, Sampai gitu ya juga. hitung laba rugi, hitung HPP-nya, sampai dia hitung harga jualnya. Jadi sekaligus jualan, sekaligus juga jadi pengajar, motivator UMKM. Pengajar itu sebenarnya karena aku suka jalan-jalan, suka traveling. Oh iya. Jadi kebetulan Iya, itu gratis namanya. jalan-jalan. Benar-benar menyelam sambil minum Iya. air. Jalan-jalan sambil ngajarin orang. Betul-betul ya, Kan. karena ada background traveler juga ini Kak Win ya. Tapi Kak Win ini sebenarnya
sampai detik ini lebih pengen dikenal sebagai apa sih? Sebagai influencer yang bisa memotivasi para UMKM atau sebagai business owner yang sukses? Menginfluence orang sih sebenarnya, lebih memotivasi orang, mendampingi orang, itu aku lebih suka kayak gitu. Makanya aku sebenarnya lebih suka lihat orang apa yang aku bagi ini bisa membesarkan orang kayak gitu. Mulia sekali. Kayak ngelihat dia sukses gitu ya, Iya, banyak jadi yang apa yang aku dateng. kasih, oh mereka ternyata bisa hidup nih dari apa yang aku pernah kasih gitu kayak gitu. Itu senang banget. Kalau ditanyain nih, kira-kira tips untuk atau strateginya untuk memasarkan kuliner itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau misalnya ada nih yang nanya tips gimana tuh bisa laku bakwanmu? Iya. Kenapa kok bisa Karena bertahan kan di bisnis jualan bakwan kuliner? banyak. Ya, yang jualan Jualan keripik keripik banyak gitu. Nah, gimana tips dari Kak Uwin nih supaya membedakan nih cara kita dengan yang lain gitu? Sebenarnya konsisten. Itu yang jarang sekali tuh konsisten. Karena ibaratnya sekarang sosial media kan udah bagus banget ya. Jadi semua produk itu sebenarnya punya kesempatan yang sama lah untuk dilihat. Cuman mau konsisten atau tidak. Nah, salah satunya itu bakwan. Bakwan aja kalau satu hari aku nggak posting itu penjualannya langsung jatuh. Harus everyday itu diposting. Langsung Everyday ya. diposting. WhatsApp, di Facebook, Instagram, TikTok semua harus posting. Kalau kayak yang produk-produk ini, aku tuh sebenarnya jujur aku nggak terlalu jualan kan karena toko kan, jadi aku tinggal nganterin toko. Tapi cara jualnya ini aku dapat ilmunya tuh dari orang Cina nih, dari orang Chinese Gimana tuh? ilmunya. Ini kan keripik pisang biasa aja kan. Iya, Kalau aku benar. namain keripik pisang, ya Iya, udah orang kurang liriknya doang gitu, tertarik. tapi aku ganti namanya jadi keripik pisang hijau, keripik pisang epe, keripik Iya. pisang gitu. Aku Iya, ganti unik namanya. namanya. Jadi Karena orang iya, cari. jadi wisatawan itu langsung ya udah ini dari Makassar, walaupun dia keripik pisang, orang Iya. abaikan itu yang keripik pisangnya, tapi brandnya yang aku bangun tuh itunya. Iya. Orang lain tuh nggak Keren tahu. sih, iya benar-benar. Dia cuma Malah tahu ini oleh-oleh. ya, malah Khas nanti Pepe. orang tuh kalau misalnya epe nih, orang kan nggak Iya, tahu tuh nggak apa itu tahu epe. kan. Nah, cari lagi di Google. Nah, kayak gitu. Banyak lagi tuh informasi yang dapatkan harus sama orang. berinovasi beda dari yang lain, harus ada values tersendiri. Benar. Jadi kita tahu segmen pasar kita di mana. Oh, segmentasi pasarku ya untuk wisatawan. Jadi Berarti ini udah benar-benar tahu. di toko oleh-oleh ya, Kak? Untuk wisatawan berarti aku harus nyetoknya ke toko oleh-oleh kayak gitu. Oke. Terus aku juga pernah lihat nih di TikToknya Kak Uwin kalau biasanya kasih produk juga kalau misalnya ada acara perusahaan terus yang datang kan biasanya dari luar kota tuh banyaknya. Nah itu nerima juga ya gitu paket-paketan oleh-oleh. Iya, gitu. nerima. Biasa dari kerjasama juga sama beberapa hotel. Jadi kalau mereka punya tamu, nah aku dihubungi tuh. Aku mau produk ini. Kolaborasi lah sama teman-teman yang punya produk ini siapa gitu. iya, kumpulin, keren. gitu. Makin luas lagi Iya, pasarnya. harus kolaborasi sih. Harus punya link ya untuk mengingat kenalan, Relasi relasi dijaga, bisnis karena itu bisa meningkatkan penjualan dari kita sendiri. Benar. Gitu. Tapi pas masuk di TikTok berasa nggak Kak kalau Iya. semakin banyak yang kenal produknya Kakak ini atau gimana? Alhamdulillah sih Berasa ya? berasa banget kan, apalagi bakwan ya. Bakwan ini terkenal sekali. Jadi Iya. kadang gojeknya tuh yang heran, kok jauh banget sih sampai ongkirnya 50 ribuan, 54 Oh, iya. Ini Ya, beli biasa- ongkir gratis bakwan. Iya, makanya jadi lebih Bayar. mahal ongkirnya daripada bakwan. Jadi Oh, biasa ada dari kayak gitu Sumbu ya? Minasa, dari Ratu Langi. Mereka niat Rela banget ya, gitu. ya. Niat banget ya gitu. Jadi yang ngasih tahu tuh biasa tukang gojeknya. Ini dijual di mana sih? Dia bilang kok bisa sampai orang sejauh-jauh ini yang beli gitu kan. Oh gitu ya, sampai ada yang hujan-hujanan juga penjual gojeknya yang datang ya Iya, pada itu iya. tuh. Tapi Kayak kalau toko offline ada Kak? Nggak ada di Nggak rumah. ada. Karena di rumah semua. Nah, insya Allah bikin nanti ya. Iya. Doain lah ya. Tapi kalau orang misalnya nih mau datang langsung Boleh beli datang. bakwannya gitu. udah ready ya. Boleh ya. Lokasinya di mana Kak? Di Telkomas. Di Telkom. Jadi kalau teman-teman mau makan bakwan
bisa di GoFood, bisa di di GoFood, Grab, bisa di Grab, bisa juga datang langsung Bisa ke langsung Thomas Iya. untuk membeli bakwannya masih hangat-hangat. iya, bisa DM Instagram di Wibawan kalau mau datang ke rumah biar nggak lama nunggu tuh biasa aku suruh infoin dulu kalau mau datang biar aku siapin, kalian datang nggak lama nunggunya, kasihan kan. Oh gitu. Tuh. Oke, nanti mau buka toko offline berarti ya nanti. Insya Allah kalau punya rezeki Tuhan kasih kemudahan pasti buka. Iya, undang kita ya kak kalau Amin launching. ya Allah. Thomas aja laku, apalagi di tengah kota gitu Iya, ya. Pasti benar-benar. jadi incaran kalau kita mau ngemil sore, mau hujan-hujan. ngeteh sore sambil makan bakwan. Iya, apalagi budaya Makassar kan makan Iya, gorengan tuh kan gorengan. ngumpul-ngumpul gorengan, Iya. acara besar gorengan. Sedikit-sedikit gorengan, Iya. walaupun itu kita Iya. lupa ya. Biar tiap itu hari bahaya. gorengan. Tapi kalau enak, Enak memang. tiap hari pun nggak apa-apa. Benar-benar, dan bahkan bisa juga setengah mateng ya. Iya bisa. Kalau bisa. misalnya mau Kalau digoreng di rumah digoreng gitu di ya, rumah. frozen gitu enak juga. Tapi kalau selain bakwan dan toko untuk oleh-oleh itu apalagi Kak yang dibangun sama Kak Uwin ini? Nggak ada sih baru itu. Yang kegiatan lainnya paling ngajar-ngajar doang kayak gitu. Oh, Iya. ada nggak kak cerita lucu requestannya pelanggan? Ya, kita Ada lucu tuh biasa nih, tuh kenapa pelanggan. pelanggan-pelanggannya itu mau misalnya dikirim kemana begitu Iya. jauh keluar Jawa padahal bakwan yang dia pesan atau ada gitu nggak cetak unik. Atau Kalau yang lucu-lucu ya kayaknya sebagian ada, nggak ada juga sih. Yang lucu tuh itunya driver Kenapa yang biasa drivernya tuh? lucu. Kadang itu kan di rumah gitu kan, kadang mereka nggak ketemu tuh tempatnya tuh nggak ada. oh, kayak dia cari tuh tokonya. Jadi biasa ada yang marah-marah, aku ketawa aja. Jadi kadang kelewatan, kadang mapsnya dia yang nggak bagus, itu kan jadi kita yang kena marah ya. udah. Sekarang Anak-anak sesuai deh. maps itu tadi saya datang. Anak-anak kan di rumah tuh yang kerja tuh rata-rata ibu-ibu kan, jadi kan jadi emosian juga deh. Kalian jangan emosi, biarin aja. Memang kayak gitu. Kerjain aja, iyain aja, gitu kan. Gitu sih. Rata-rata yang lucu tuh ya Grab driver. Kak Win ini juga salah satu termasuk pelanggan dari Indibis ya. Kak Win pakai produk Indibis apa nih dalam usahanya? Pembayaran pasti pakai. Pakai Indibis Pay ya. Ini best pay aku pakai. Jadi orang nggak perlu ini siapin uang cash, Betul. Yes. tinggal scan QRIS aja. Sebenarnya itu juga bisa membantu menambah pasar sih. Kan biasanya sekarang orang sudah cashless. Iya benar. Jangan sampai pelanggan lari gara-gara nggak bisa bayar Iya. tunai gitu. Jangan sampai kembaliannya permen gitu ya. Jangan permen kayak di Iya, aman. minimarket. Iya, jangan sampai kembaliannya permen mau dikasih. Scan aja ya. Gitu. Kira-kira apa lagi nih kak selain membuka toko offline, harapan kedepannya Kak Win nih, apalagi apakah ada produk baru, ada varian baru? Untuk bakwan mungkin ada beberapa mau ditambahin ya. Kalau untuk rata-rata itu harus ada pendamping lain gitu supaya orang nggak monoton kan. Ya, biasa inovasi baru tuh pasti ada produk tuh harus. Kalau makanan ya untuk bisnis makanan itu kita harus everyday tuh punya inovasi. Jadi dia nggak akan monoton gitu kalau kita mau berkembang. Perusahaan-perusahaan besar pun kalau ada event ini tiba-tiba dia keluarin rasa ini untuk momen ini doang. Momen lebaran dia itu aja. keluarin ini. Bener. Nah, kita harus punya inovasi gitu kalau makanan. Kayak Indibis juga sih banyak promonya, jadi kalau mau pakai Indibis promosi lagi kita. Oke. Jadi harapannya selain membuat varian baru ya kak. Iya, Gitu. insya Allah mau buka outlet sih, itu aja sih lagi Amin. fokusnya. Coming soon. Semoga cepat-cepat bisa punya outlet biar orang-orang yang di tengah-tengah sini juga bisa jangkau gitu. Kalau ke sana jauh banget. Enggak sih, kalau orang memang suka gorengan tuh pasti Pasti. kebeli, pasti datang. Dimanapun berada dia pun akan membelinya. Iya, betul. Walaupun harus membeli ongkir. Iya membeli ongkir. Bukan membeli bakwan, membeli ongkir. Beli ongkirnya. Karena ongkirnya lebih mahal daripada harga bakwannya. Betul. Nah, boleh nih kata-kata apa nih pesan-pesan dari Kak Win untuk para UMKM yang ada di rumah supaya tidak menyerah dalam membangun bisnisnya. Supaya nggak menyerah itu pikirin aja hal-hal yang memang apa yang mau kamu bangun. Jadi kalau sudah pikirin apa yang kamu bangun pasti kamu akan tetap bergerak maju.
Jadi pikirkan dari awal apa sih sebenarnya kita mau bangun apa sih, kenapa sih kita mau bangun itu ya, biar Nggak perlu hal yang besar, tapi pikir aja hal-hal kecil apa nih yang mau kita capai, hal-hal kecil apa nih yang memberi manfaat ke orang sekitar kita, itu akan bikin kita tetap bergerak. Oke. Intinya hal kecil yang berdampak besar. Iya. Gitu. Jadi jangan menyerah kalau misalnya usaha kita masih kecil, karena pasti akan ada waktunya usaha akan membesar dengan bantuan doa dan usaha. Jangan nyerah, bener banget, jangan nyerah. Karena Kak Uin pun mulai dari pedagang asongan. Iya, sama. Dari Pantalosari loh Iya. guys. Ternyata Dari Pantalosari ada Pantalosari. momennya juga ya. Masuk ke toko. Oke, dan itu dia pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Win udah dibawain. Sama-sama. Ini loh, Enak-enak repot-repot loh kalau mau beli tinggal ke mana kok toko-toko Toko oleh-oleh ya? Toko oleh-oleh. Kalau mau bakwan silahkan pesan di Grab. Biwin Gojek. bakwan. Win apa? Biwin bakwan. Biwin bakwan. Kalau tadi kan Yuwin, sekarang Biwin. Oke, Jadi pemenang. pokoknya Win aja lah gitu ya. Pokoknya jangan tetap beli produknya Win Win. atau Morinawa Recipe. Oke, terima kasih banyak Sobi. Sangat seru ya pembahasan kita hari ini, dapat ilmu banyak dari Kak Uwi yang mengenai bisnis yang mungkin bisa memotivasi para UMKM di rumah untuk terus mengembangkan bisnisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.